Yang praktek sadar nafas, tiba-tiba goyang-goyang, itu adalah alam bawah sadar ibu dan bapak sendiri. Goyangan-goyangan dari rasa yang terpendam, goyangan-goyangan emosi yang terpendam selama inilah itu sedang terjadi proses pelepasan. Nah, solusinya bagaimana ketika goyang-goyang? Di sini pasti banyak yang penasaran, kenapa ketika praktek sadar nafas, tiba-tiba ada suatu getaran dalam diri, ada gerakan-gerakan dalam diri. Siapa yang di sini di saat praktek sadar nafas tiba-tiba ada gerakan atau getaran? Tulis di kolom komentar ya Bapak Ibu. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya begini Bapak Ibu. Jadi di saat kita praktek sadar nafas, kita benar-benar menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas, ini nanti kita akan menuju kepada momen tenang, momen rileks. Nah, dalam momen tenang, momen rileks ini sebenarnya ada yang namanya reaksi dalam diri. Ada pelepasan-pelepasan. Jadi gerakan-gerakan, getaran-getaran yang Bapak Ibu rasakan sebenarnya itu adalah proses pelepasan emosi yang selama ini terpendam di dalam diri Bapak Ibu. Proses pelepasan energi-energi negatif yang selama ini terpendam oleh diri Bapak Ibu. Jadi kenapa di saat praktek sadar nafas tiba-tiba badan goyang-goyang, kadang sujud, kadang miring ke kanan, miring ke kiri, terdorong ke belakang dan sebagainya, itu reaksi tubuh. Reaksi tubuh karena tubuh sudah menuju kepada momen nyaman, momen tenang. Nah, dalam momen tenang, momen nyaman ini sesuatu yang terikat di alam bawah sadar kita secara energi, emosi dan sebagainya ini sedang dilepas, sehingga ada getaran-getaran, kadang ada gerakan-gerakan, dan ini terjadi ya 1 minggu 2 minggu. Ya tergantung sih, tergantung endapan emosi, endapan energi negatif yang terpendam itu banyak atau tidak. Kalau yang banyak ya bisa agak lama, ya 1 bulan lah. Saat rajin sadar nafas, tiba-tiba gerakan-gerakan hadir, muncul dan sebagainya. Itu adalah proses pelepasan Bapak Ibu. Jadi proses pelepasan emosi, pelepasan energi yang selama ini terkunci di dalam diri Bapak Ibu. Nah, di saat Bapak Ibu praktek sadar nafas, tubuh itu mulai menyesuaikan dirinya, memperbaiki dirinya, menjadi dirinya yang semestinya, yaitu yang tenang, yang rileks dan sebagainya. Jadi nggak usah bingung lagi nih Bapak Ibu. Yang praktek sadar nafas tiba-tiba goyang-goyang itu adalah alam bawah sadar ibu dan bapak sendiri. Goyangan-goyangan dari rasa yang terpendam, goyangan-goyangan emosi yang terpendam selama inilah itu sedang terjadi proses pelepasan. Nah, solusinya bagaimana ketika goyang-goyang? Cukup menjadi penyaksi saja. Ada rasa mau goyang, kita bukan goyangan itu. Ada rasa mau bergerak, cukup saksikan saja. Karena kita bukan gerakan itu. Kita adalah penyaksi yang menyaksikan semua itu. Jadi umpama mau kayak gini goyang-goyang, kita kan ada kesadaran. Nah, kesadaran inilah yang menjadi penyaksi atas rasa goyang-goyang itu. Jadi umpama mau goyang nih, cukup menjadi penyaksi saja. Umpama mau diikuti, nggak usah dipaksa mengikutinya, nggak usah terlalu nemen mengikutinya. Ikuti secara perlahan nggak masalah, ikuti. Kalau belum bisa menjadi penyaksi, ikuti saja, ikuti gerakannya, tapi dengan adanya kesadaran. Jadi mengikutinya sambil disadari, oh ya, ini proses batin, ini proses pelepasan energi, emosi yang selama ini mengendap dalam diri. Jadi cukup disaksikan saja kalau yang sudah bisa menjadi penyaksi. Kalau yang belum benar-benar bisa menjadi penyaksi, ya cukup diikuti tapi tetap dengan kesadaran.
Sadari goyangan-goyangan ini adalah proses pelepasan energi negatif yang selama ini ada di alam bawah sadar yang tanpa kita sadari. Semakin banyak gerakannya berarti semakin banyak juga rekam jejak energi emosi yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Sedangkan kalau yang sudah rajin pemurnian jiwa raga, mempraktekkan sadar nafas, semakin lama semakin tenang. Jadi nggak gerak-gerak lagi. Loh kok sampai ada yang tahun-tahunan mungkin terus bergerak lah. Itu namanya kemelekatan. Kalau sampai tahun-tahunan gitu ya Bapak Ibu, sampai tahun-tahunan kok masih gerak-gerak terus, berarti alam bawah sadar itu melekat kepada gerakan-gerakan alam bawah sadar. Karena selama praktek selalu diikuti, sehingga terus mengikuti, akhirnya melekat tanpa disadari. Sehingga praktek sadar nafas biarpun sudah tahun-tahunan ya gerak terus sampai hafal gerakannya. Ntar kalau sudah gini, gini gitu loh. Nah, kalau proses gerak-gerak ini umumnya terjadi kalau prosesnya adalah pemurnian, pelepasan energi-energi negatif dalam diri itu ya taruhlah 1 bulan lah. 1 bulan masih gerak-gerak, masih ada getaran-getaran kayak gini, ya nggak masalah. Cukup sadari saja itu adalah proses pelepasan energi, proses pelepasan luka yang terpendam dalam dada, proses pelepasan emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri. Cukup sadari saja, oh ya ini proses pemurnian, ini proses pelepasan. Cukup sadari itu saja. Kalau sudah bisa jadi penyaksi, saksikan gerakan itu, karena di saat ada rasa mau gerak dan kita menjadi penyaksi atas gerak itu, gerakan itu nanti akan hilang sendiri kok. Melambat gerakannya dalam diri itu, seolah kayak ada sesuatu yang lembut yang bergerak-gerak. Nah, kita cukup menjadi penyaksi, saksikan saja energi yang gerak-gerak itu atau rasa-rasa yang gerak itu. Cukup saksikan saja. Di saat Bapak Ibu benar-benar menyaksikan sambil terus menyadari nafas, gerakan ini nanti akan melambat dan akhirnya akan diam. Lah kalau yang belum bisa menjadi penyaksi ya ikuti, nggak apa-apa, ikuti saja, tapi tetap dengan kesadaran, oh ya ini proses pemurnian, ini proses pelepasan energi yang ada di dalam diri. Jadi gerakan-gerakan getaran-getaran ketika praktek sadar nafas itu sangat umum terjadi, sangat wajar terjadi. Ya taruhlah 1 bulan praktek, dari pertama praktek sampai 1 bulan itu biasanya masih ada gerakan-gerakan. Tapi kalau sudah lewat dari 1 bulan, ayo diamati, jangan-jangan melekat kepada gerakan-gerakan itu karena terlalu sering mengikutinya tanpa menyadarinya, sehingga jadi melekatlah dengan gerakan-gerakan itu. Begitu Bapak Ibu. Siapa di sini yang meditasi sudah lama kok masih gerak-gerak, yang praktek sadar nafas kok gerak-gerak, bahkan nari-nari kayak gini. Lah kalau tahun-tahunan udah lama gerak-gerak kayak gini, itu namanya melekat kepada alam bawah sadar. Oke Bapak Ibu, jadi ya taruhlah 1 bulan. Setelah 1 bulan itu sudah tenang. Ketika sudah tenang ya kita cukup hanya menyaksikan nafas masuk keluar, udah itu aja. Dan badan itu sudah diam, badan udah nggak gerak-gerak, badan itu duduk diam, pikiran hening, rasanya sadar. Gitu Bapak Ibu.